Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-gummah hatta ataahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang dimuliakan Allah, generasi yang Allah pilih untuk merasakan wabah yang bernama Corona, yang belum tentu dirasakan oleh generasi-generasi sebelumnya dan belum tentu juga dirasakan oleh generasi-generasi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbahagia dengan hari ini, dan kita patut untuk berbahagia dengan hari ini karena inilah hari kemenangan kita. Terlebih kalau kita mengingat tahun lalu kita salat di rumah-rumah kita di awal-awal pandemi, di awal-awal corona, lalu kemudian saat ini Allah mengizinkan kita perlahan demi perlahan, setahun berlalu Allah cabut sedikit demi sedikit musibah tersebut. Corona yang mulai naik dan turun dan terus seperti itu. Kita terus harus bersiap diri, menjaga diri agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian daripada ikhtiar kita ini usaha untuk melepaskan diri dari wabah. Tetapi ingat, masker bukanlah penyembuh. Tetapi ingat, hand sanitizer bukanlah penyembuh. Yang bisa mengangkat wabah ini secara sempurna hanyalah yang maha sempurna, Allahu Rabbul Alamin. Ikhtiar hanyalah sarana, masker hanyalah bagian dari usaha, hand sanitizer bagian dari ikhtiar. Tetapi ingat, di atas semua itu, ingat yang menyembuhkan Allah. Maka selain menjaga imun yang kita anggap penting untuk beribadah, tapi yang paling penting dari itu semua adalah iman. Maka jagalah itu, titipan Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Sebaik-baik titipannya, yang paling mahal dari titipannya adalah iman dari setiap manusia. Maka hari ini kita bergembira atas hadirnya hari Idul Fitri, hari kemenangan kita semua, dan kita dianjurkan untuk bergembira di hari ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, atas karunia Allah lah, atas izin Allah lah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah, kasih sayangnya lah.
kita bisa semua hadir dalam keadaan sehat di saat hal yang sama, waktu yang sama, keadaan yang mungkin berbeda. Ada sebagian saudara kita yang terbaring di atas kasur di rumah sakit yang ada, baik di kota Makassar, baik di Sulawesi Selatan, maupun di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Ada di antara kaum muslimin yang belum mampu merasakan kebahagiaan ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, atas karunia Allah, kita perlu untuk berbahagia, kita perlu untuk berbangga. Allah izinkan kita 1 bulan penuh menjalani bulan suci Ramadan. Kita bisa bertarawih, kita bisa qiyamul lail, kita bisa menghidupkan Ramadan kita berbeda dari tahun sebelumnya. Bayangkan, andaikan tahun sebelumnya terjadi lagi tahun ini, apalah nasib kita? Bagaimanalah keadaan kita? Ekonomi, sosial, dan seluruh yang berkaitan dengan kemanusiaan, perlahan demi perlahan Allah hancurkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian adalah bagian daripada keimanan, dan keimanan tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Dan itu menjadi sunnatullah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka akan dibiarkan hidup begitu saja, ayyakulu amanna, mereka dibiarkan hidup lalu mereka dengan mudah mengatakan amanna, kami beriman ya Allah. Mereka dibiarkan hidup lalu dengan mudah mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak mau diuji, sedangkan mereka menganggap kalimat iman itu hanyalah kalimat yang biasa, padahal kalimat iman itu diikat dengan Allah dengan berbagai ujian. Saudara sekalian, Yusuf dilempar ke sumur oleh 10 orang kakaknya. Nuh dikatakan orang gila oleh anaknya sendiri, istrinya menghardiknya. Lalu kemudian Yunus harus kemudian berada di dalam perut ikan. Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, berapa banyak nabi dibunuh saudara sekalian. Rasulullah dikejar untuk dibunuh di dalam ruangan tempat istirahatnya, di kamarnya, lari lalu berhijrah meninggalkan kota kelahirannya. Dengan semua itu mereka merasakan keimanan, dan itulah hakikat keimanan, ujian dari Allah. Hakikat ujian itu keimanan. Kita percaya bahwa ketika kita diuji Allah, itu bagian daripada iman. Termasuk ujian kita di tengah-tengah wabah yang masih melanda kita, pandemi yang belum tahu kapan selesainya, ujian kita dengan berbagai musibah di tahun ini saudara sekalian. Selama corona hadir, dia tidak hadir sendiri. Ada Sulawesi Barat, saudara-saudara kita di Mamuju yang harus merasakan gempa. Sebelumnya ada Masamba yang harus merasakan longsor. Sebelumnya lagi ada berbagai kejadian-kejadian. Anda masih ingat dan kita masih ingat dengan jelas. Ada Lombok, ada Palu. Saudara-saudara kita tertimpa musibah. Belum selesai corona ini, Kapten Soleh yang bernama Afwan, yang di kokpilotnya selalu memakai peci, yang terkenal dengan pilot yang selalu mengajak awak kabinnya untuk sholat. Kita harus saksikan pesawatnya jatuh, Sriwijaya Air. Belum lama kejadian itu, muncul musibah yang baru, yang mungkin bagi sebahagian kita biasa-biasa saja, karena mungkin bukan kita yang termasuk bagian dari keluarga mereka. 52 awak kapal Nanggala 402 yang kemudian juga harus kita saksikan di Indonesia. Musibah mana lagi yang kita tunggu saudara sekalian? Apakah harus ada di antara keluarga kita yang terkena musibah? Barukah kemudian kita sadar bahwa ujian ini, hidup ini hanyalah untuk taat kepada Allah? Musibah apa lagi yang kita nantikan di Indonesia ini, negeri yang sangat kita cintai ini? Lautnya sudah menunjukkan marahnya,
Awannya sudah menunjukkan marahnya, buminya sudah menunjukkan marahnya. Adakah orang yang terzalimi di negeri ini sehingga Allah tidak ridha dengan banyaknya kezaliman di negeri ini? Adakah pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya di negeri ini sehingga Allah murka dengan adanya negeri ini? Adakah rakyat yang menzalimi pemimpinnya sehingga Allah murka dengan negeri ini? Apakah salah negeri ini? Hingga kemudian kita menyaksikan satu persatu musibah hadir menghadap kita, disaksikan di depan mata kita, bahkan dirasakan oleh tetangga-tetangga kita. Baru-baru kebakaran yang terjadi di kota Makassar menghabisi puluhan rumah saudara sekalian. Berapa korban? Belum selesai di telinga kita, meledak Gaza, meledak Masjidil Aqsa, yang kemudian harus menyayat-nyayat hati kita bahwa kita sadar betul di tengah-tengah kebahagiaan kita ada ujian yang dirasakan saudara-saudara kita. Masjidil Aqsa diserang dalam keadaan mereka beribadah, saudara sekalian, dengan senjata-senjata yang tidak berperi kemanusiaan. Ladatullah Israel, ladatullah Yahud, yang kemudian tidak berperi kemanusiaan. Tidak cukup, tidak perlu Anda mengatakan saya Muslim untuk memilih kebenaran orang Palestina di atas orang Israel. Tidak perlu Anda sebagai Muslim untuk mengatakan Palestina yang benar. Cukup Anda menjadi manusia. Cukup Anda menjadi manusia yang punya hati untuk melihat betapa zalimnya, betapa terkutuknya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, bangsa terlaknat tersebut. Cukup Anda menjadi manusia yang punya hati. Mungkin Anda bukan orang beriman, mungkin Anda bukan orang yang muslim, tetapi dengan iman, tetapi dengan memiliki hati menjadi manusia saja, Anda akan bisa menentukan bahwa subhanallah, maha suci Allah, yang terlaknat, yang terkutuk, yang terlaknat dan terkutuk atas perbuatannya itu orang-orang Israel. Mereka memborbardir Gaza, saudara sekalian. Mereka memborbardir Masjidil Aqsa. Apa salah saudara-saudara kita? Dahulu mereka datang tanpa memiliki tanah sedikit pun. Hari ini mereka tidak menyisakan tanah bagi penduduk Palestina di sana. Hari ini di tengah kebahagiaan kita, ujian itu masih ada, dan inilah tanda keimanan saudara sekalian, bahwa di saat yang sama kita berbahagia dengan hari Idul Fitri ini, tapi di saat yang sama ingat ujian akan terus datang, termasuk ujian keimanan kita, membuktikan diri kita dengan ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Rasulullah sambil mengeratkan tangan kanannya dan tangan kirinya mengatakan, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman dengan orang beriman lainnya tanpa perlu memandang negerinya, tanpa perlu memandang sukunya, tanpa perlu memandang bangsanya, bahasanya, kal mu'min lil mu'min kal bunyan, itu seperti satu bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang beriman, orang berislam, kal jasadil wahid, orang yang sama-sama memiliki keimanan itu seperti satu tubuh. Idza syaka minhu udhun, kalau ada bagian dari anggota tubuh yang sakit, tad'ana usailu jasadi bil umma was sahar, maka sebahagian tubuh yang lainnya, sebagian besar anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasakan kesakitan tersebut. Sampai seperti itu ibarat permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sesama orang beriman. Bagaimana hati tidak tersayat-sayat di saat kita mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam keadaan kita baru pulang dari tempat pembelanjaan kita, dari keadaan kita baru pulang dari tempat buka puasa kita, dari tempat keluarga kita. Di saat yang sama kalimat itu terungkap dengan darah yang bercucuran di Masjidil Aqsa, dengan darah yang mengalir dari sekujur tubuh di Gaza. Mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dengan keadaan darah yang bercucuran. Lalu di mana hati ini?
Kita hanya mengatakan itu kan di Gaza, Ustaz. Saya aman-aman saja di Indonesia. Di sinilah ujian keimanan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. 2 miliar bangsa Islam, 2 miliar kaum muslimin, kemana mereka? Di saat daerah yang sangat kecil, Gaza, yang daerahnya tidak lebih luas dari Sulawesi Selatan, dikepung, dihardik dengan semua kecanggihan alat-alat senjata. Di sinilah ujian keimanan kita. Dan Allah pasti melihat keberpihakan kita dan pasti akan mempertanyakan di mana usaha kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurul barur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mungkin bagi kita tetesan air mata kita dalam sujud kita, tetesan air mata kita ketika diingatkan kita dengan bangsa Palestina, dengan saudara-saudara kita di Gaza, dengan para ibu-ibu, para bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan di antara mereka anak kecil yang kemudian harus mati syahid. Bahkan ada di antara mereka yang mati dalam keadaan memegang Al-Quran mereka, sedang menghafalkan Al-Quran. Tiba-tiba bom itu datang, tiba-tiba rudal itu meluncur, lalu kemudian mereka menjadi orang yang menikmati akhir hidupnya dengan Al-Quran. Mereka orang-orang yang menikmati akhir hidupnya dengan mempertahankan kiblat pertama kita, kiblat pertama kaum muslimin, yang di awal-awal keislaman, di awal-awal Rasulullah SAW mengajak pada dakwah tauhid ini. Rasulullah SAW menyembah Allah dengan menghadapkan dirinya kepada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Lalu kemudian Allah mengarahkan setelahnya ke arah Masjidil Haram, kiblat pertama yang menjadi masra Nabi kita, tempat berisra dan mi'rajnya Rasulullah, menerima perintah salat kita yang akan menjadi amalan pertama yang dihisab ketika kita masuk di dalam kubur-kubur kita. Salat. Dari mana Rasulullah naik? Di tempat apa Rasulullah naik ke langit menemui Allah, menerima perintah salat ini? Di Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi kita. Asra bi'abdihi layla, pada suatu malam. Inilah yang dinamakan malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Dari mana beliau berjalan? Dari mana beliau diperjalankan? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Kata Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Dari masjidil haram kami perjalankan ke masjidil aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Allahu Akbar. Lalu kemudian Allah angkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, menemui wajahnya, menemui dirinya, menemui zatnya yang maha mulia, pencipta langit dan bumi, Rabbul Alamin. Allah pilih Masjidil Aqsa sebagai tempat diangkatnya Rasulullah menerima perintah salat yang mulia ini. Lalu sekarang, saat ini beredar di WhatsApp kita, Instagram kita, Facebook kita, Masjidil Aqsa diserang, digempur, ditembak dengan peluru tanpa biadab, dengan cara yang biadab, tanpa berperi kemanusiaan. Lalu kita menganggap ini hal yang biasa, tempat yang biasa. Di mana hati kita? Apa Anda Muslim? Wahai para ibu-ibu, apa Anda wanita muslimah? Wahai para ayah, para bunda, wahai para kaum muslimin, wahai para pemuda, harapan bangsa, harapan ummah, apa Anda Muslim lalu kemudian Anda hanya lewat begitu saja dan tidak tersentak hati ini?
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita butuh pergerakan yang nyata untuk membela Masjidil Aqsa. Hari ini kita butuh satu amalan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kita akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Ya Allah, hari ini setelah saya hadir pada khutbah Idul Fitri, ya Allah, di Masjid Nur Alam Nur ini, ya Allah, saksikanlah tidak ada satupun yang saya lihat dari kejadian-kejadian itu kecuali saya beristighfar padamu dan saya mendoakan saudara-saudara saya di Masjidil Aqsa. Tidak ada satu kejadian yang saya saksikan kecuali dalam setiap sujud saya ada nama-nama anak-anak Gaza di sana, ya Allah. Di setiap sujud-sujudku ada doa untuk menjaga Masjidil Aqsa, ya Allah. Ya Allah, saya tidak mampu menjaganya, Engkaulah yang maha menjaga, ya Allah. Tapi saksikan, meski saya tinggal di kelurahan terpencil, di kota yang mungkin kota tidak, bahkan anak-anak Gaza dan penduduk Palestina mungkin tidak tahu ada perumahan namanya Boulevard yang berada di kota Makassar. Mungkin mereka tidak mengenal saya, ya Allah. Tapi saksikan, uang-uang saya, harta-harta saya sudah salurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang bisa mengantarkan harta ini ke Palestina. Mungkin mereka tidak mengenal saya, ya Allah, tapi Engkau mengenal saya. Engkau tahu saya, ya Allah. Engkau mengenal hamba-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau mengenal seluruh makhluk-Mu, ya Allah. Maka saudara sekalian, perlu kita renungkan dengan baik. Apa nanti kita jawab di hadapan Allah ketika pertanyaannya, apa yang telah kau lakukan ketika aku takdirkan Masjidil Aqsa, masjidku, kiblat pertama kalian itu dibombardir orang Israel, dibombardir oleh orang Yahudi. Apa yang kalian lakukan? Apakah kemudian kita akan menjawab, ya Allah, saya cuma scroll saja, ya Allah, sudah saya share di Facebook saya, ya Allah, sudah saya share di Instagram saya. Apakah cukup dengan itu? Tidak, saudara. Yang paling utama dari itu semua, dua hal. Yang pertama, tunjukkan keberpihakanmu lewat doa-doamu. Yang betul-betul mencintai Masjidil Aqsa akan mendoakan Masjidil Aqsa dalam setiap sujudnya. Yang mencintai saudara-saudara seimannya di Palestina, di Gaza, dan di seluruh penghuni bumi akan mendoakan mereka. Dan kemudian orang-orang yang kemudian ingin menunjukkan keberpihakan itu, ketika mereka jauh dari tempat perjuangan, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan menginginkan bantuan, dan bantuan yang paling dibutuhkan saudara kita di sana adalah harta. Entah mereka memakai untuk membeli senjata, entah mereka memakai untuk memakan makanan, untuk membeli makanan, obat-obatan, minum-minuman. Serahkan di jalan Allah, berikan yang terbaik di jalan Allah. Maka jangan lewatkan kesempatan pagi ini untuk menjemput amalan saleh di pagi ini, saudara sekalian. Berapapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, niatkan untuk sedekahkan Palestina, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sedekahkan untuk mereka yang sedang berjuang di Masjidil Aqsa. Ada celengan-celengan dari panitia yang tersebar di mana-mana. Anda bisa menyedekahkannya untuk Palestina. Masukkan harta itu. Untuk para panitia bisa mengalokasikannya sebahagian untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan itulah bagian dari bukti keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza maupun di Palestina. Terakhir, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama dengan ikhlas, dengan niat yang tulus, kita berdoa bersama kepada Allah. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa mungkin mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, tidak mengetahui bahwa uang itu datang dari kita, harta itu, sumbangan itu, bantuan itu datang dari kita. Tapi Allah Maha mengetahui. Begitu pula dengan sebaliknya, kita katakan mungkin mereka tidak tahu kita ingin mendoakan, ingin membantu mereka, tapi apalah daya, jiwa dan raga kita berada di kota ini. Tetapi Allah Maha mengetahui bahwa doa-doa kita sudah terpanjatkan ke langitnya, sudah dipanjatkan atas namanya, mengharapkan pertolongannya dan mengharapkan keridhaannya. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa-doa kita, menerima amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan,
menjadikannya amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan menjadikan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan adalah amalan-amalan yang diterima olehnya, menjadi amalan yang makbulah, mabrurah, amalan yang diterima dan dijadikan kebaikan Allah di sisinya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang sangat banyak ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, jika Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan tercatatkan sebagai hamba-Mu yang merugi ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Kau hukum kami, jangan Kau azab kami jika kami lupa dan lalai atas syariat-syariat-Mu ya Allah. Jika kami banyak melupakan saudara-saudara kami di tempat yang lain ya Allah. Jika kami banyak melupakan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan Kau bebani kami ya Allah atas beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan Engkau berikan kepada kami satu permasalahan, satu musibah, satu masalah yang kami tidak mampu untuk mengembannya ya Allah, yang kami tidak mampu untuk menjalaninya ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan saudara kami di Gaza, kuatkan saudara kami di Palestina, kuatkan saudara kami yang sedang menjaga Masjidil Aqsa, kuatkan saudara-saudara kami di berbagai penjuru dunia ini ya Allah. Waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Warhamna, sayangi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Warhamna, sayangi saudara-saudara kami di Masjidil Aqsa ya Allah. Anta maulana, Engkau melindungi kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin, lindungi kami ya Allah dari kezaliman orang-orang kafir ya Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amalan-amalan kami selama bulan suci Ramadan ya Allah. Terima amalan saudara-saudara kami di berbagai penjuru dunia ini ya Allah. Terima amalan-amalan jihad dari saudara-saudara kami di Masjidil Aqsa ya Allah. Terima amalan-amalan kami, saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Rabbana taqabbal minna, taqabbal salatana, terima salat-salat kami semua ya Allah. Wa qiyamana, berdiri kami di bulan suci Ramadan dalam setiap salat malam kami ya Allah. Wa siyamana, dan setiap puasa-puasa kami ya Allah, menahan lapar dan haus kami di tengah-tengah hari di bulan suci Ramadan. Wa tadarru'ana, dan terima semua kekhusyuan kami, semua penghambaan kami. Wa takhasyu'ana, semua persembahan amalan-amalan kami meskipun banyak cacatnya ya Allah, banyak kurangnya ya Allah. Terimalah ya Allah amalan kami. Wa tammim taksirana, sempurnakan yang masih kurang ya Allah. Sempurnakan ya Allah yang masih kurang dari amalan kami. Kami manusia lemah ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ya Allah. Terimalah ini ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Jangan Kau tolak amalan-amalan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah di dalam hati kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, curahkan kami terus rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, Engkaulah yang mampu memberikan kasih sayang ini ya Allah. Engkaulah yang mampu memberikan rahmat ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, karuniakan kepada kami semua ya Allah, istri kami, suami kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. 6 hari pada bulan Syawal
Lakukanlah, kerjakanlah semata-mata mengharapkan ridha Allah. Karena barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan secara sempurna dan mengerjakan 6 hari pada bulan Syawal puasa, maka dia dicatatkan sebagai hamba yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dikuatkan oleh Allah untuk bisa lebih istiqamah lagi setelah ini, untuk bisa lebih beribadah dan taat lagi kepada Allah setelah ini. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surga firdausnya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.